Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di wilayah paling selatan pegunungan hukuman surgawi, ada lautan manusia abadi. Xianhai tidak terbatas. Konon luasnya mencapai 300 miliar mil. Langit dan bumi di Xianhai kaya akan energi spiritual, dan energi spiritual putih susu dicampur dengan kabut laut dan bergoyang dengan angin, yang benar-benar indah. Yang lebih indah adalah kepingan salju mengambang di langit sepanjang tahun, dan kepingan salju yang berterbangan di langit bergoyang dan jatuh ke laut, yang sangat indah. Bagian Xianhai ini disebut Laut Salju Tianqi. Di tengah lautan darah Tianqi, ada 99 hingga 81 pulau, diatur dalam lintasan misterius. Di tengah 81 pulau abadi, ada pulau abadi besar yang menggantung di udara, yaitu Pulau Abadi Pengzuan. Di Pulau Abadi Pengzuan, ada gunung. Ukuran gunung di luar imajinasi. Perkiraan kasarnya adalah bahwa gunung-gunung itu setinggi 1,8 juta kaki. Gunung ini adalah daratan kota yang terkenal, Zhongnan Xianshan yang terkenal. Ada formasi roh yang menelan di Zhongnan Xianshan yang terlihat jelas. Aura surga dan bumi yang kaya di laut bersalju Tianqi seperti air terjun putih susu yang mengalir ke hulu dari laut ke Zhongnan Xianshan, yang cukup spektakuler. Pada saat ini, di tengah angin dingin, Tuan Suci Nangong Qingqian mengendarai perahu roh artefak abadi kelas menengah dan berlayar ke langit di atas Pulau Abadi nomor 83, ketika raungan tua tiba-tiba meledak. Semut di alam roh, siapa yang memberimu keberanian untuk masuk tanpa izin ke laut bersalju Tianqi, ucap dari suara tua. Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua bungkuk dari alam ascension tingkat keempat muncul di perahu roh seolah-olah dia telah muncul dari langit dan bumi. Nama lelaki tua itu adalah Huo Yiming, yang bertanggung jawab untuk berpatroli di Pulau Abadi hari ini. Senior, istirahatkan amarahmu, Tuan Suci Nangong Qingqian mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Junior adalah Tuan Suci Nangong Sengchao. Tuan Suci Nangong Qingqian memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, jadi aku memasuki Tianqi Suehai, ucap dari Tuan Suci Nangong. Su Heiyuseng, apakah kamu murid Su Heiyuseng? Ucap dari Huo Yiming bertanya. Lapor ke senior, Su Heiyuseng memang guru junior, ucap dari Tuan Suci Nangong Qingqian jujur. Hahaha, Qingqian tidak perlu lebih sopan, lelaki tua ini dan gurumu adalah teman dekat, Qingqian. Sangat disayangkan kamu datang ke sini. Aku mendengar gurumu mendapat izin sanksi utama untuk turun gunung. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali, ucap dari Huo Yiming. Aduh, Nangong Qingqian berkata dengan ekspresi sedih. Senior, junior ini ada di sini untuk guru. Anda tidak tahu, guruku dan orang tuaku telah terbunuh, ucap dari Tuan Suci Nangong. Apa yang kamu katakan? Mata Huo Yiming melebar, dan matanya yang keruh mengungkapkan kemarahan. Saudara Su He, adalah milik Gunung Xianshan di Zhongnan. Siapa yang berani membunuh dia? Kamu beritahu orang tua ini, ucap dari Huo Yiming. Nangong Qingqian menggertakkan giginya dan berkata, Huang Fu Shengzong yang membunuhnya, ucap dari Tuan Suci Nangong. Huang Fu Shengzong di pegunungan hukuman surgawi. Huo Yiming tertegun sejenak. Lalu dia meledak marah, ayo pergi, kamu ikuti aku, orang tua ini akan memenuhi hukuman utama, dan memberitahu kepala tentang ini, ucap dari Huo Yiming. Setelah itu, Huo Yiming naik perahu roh Nangong Qingqian, mengendarai perahu roh, dan terbang menuju gunung Zhongnan Xianshan. Segera, Nangong Qingqian mengemudikan perahu roh dan mendarat di puncak gunung Zhongnan Xianshan. Di puncak Zhongnan Xianshan, dengan radius 130.000 kaki. Di puncak-puncak, ada istana kuno yang tertutup rapi dengan tanah, yang sangat luas. Di langit di atas puncak,
ada istana surgawi setinggi 10.000 kaki. Tiangong ini adalah Zongnan Tiangong yang menghukum kepala suku. Setelah Nangong Qingqian menyingkirkan perahu roh, dia mengikuti Huo Yiming dan menaiki tangga ke Zongnan Tiangong selangkah demi selangkah. Dalam perjalanan ke sana, Huo Yiming memberitahu Nangong Qingqian bahwa kecuali kepala sangsi dan wakil kepala sangsi yang bisa terbang di udara, semua orang harus naik ke istana surgawi dengan berjalan kaki, jika tidak, mereka akan dipenggal. Setelah Huo Yiming membawa Nangong Qingqian ke istana surgawi, dia menghadapi seorang lelaki tua yang duduk bersila di luar istana surgawi dan membungkuk. Penatua Zhuang, saya memiliki sesuatu untuk bertemu dengan ketua sangsi, ucap dari Huo Yiming. Penatua Zhuang masih memejamkan mata dan berkata, Xiao Mingzi, kepala sangsi sekarang bertemu dengan tamu terhormat, dan sekarang bahkan jika langit runtuh, jangan ganggu dia, jadi kalian bisa menunggu di sini, ucap dari Penatua Zhuang. Tamu terhormat, apakah dia dari istana tanpa batas, ucap dari Huo Yiming. Bukan, ucap Zhuang tua menggelengkan kepalanya. Bukan, Huo Yiming tertarik, Tetua Zhuang, apakah ada orang lain yang pantas disebut tamu terhormat selain istana Anda yang tak terbatas, ucap dari Huo Yiming. Penatua Zhuang perlahan membuka matanya. Saya mengatakan bahwa Anda belum pernah mendengarnya, dan jangan tanya, ucap dari Tetua Zhuang. Penatua Zhuang, kamu baru saja mengatakannya, generasi muda sangat ingin tahu, ucap dari Huo Yiming dengan hormat. Oke, Tetua Zhuang berkata dengan cemberut, ini adalah penguasa istana dari Istana Mendalam Enam Surga, ucap dari Tetua Zhuang. Istana Mendalam Enam Surga, Penatua Zhuang, kekuatan macam apa ini, mengapa aku belum pernah mendengarnya, ucap dari Huo Yiming. Orang tua ini tidak pernah tahu, namun, sangsi utama dan wakil kepala sangsi kita telah bertemu dengan guru Istana Enam Surga selama sehari semalam, jadi, pasti membicarakan sesuatu yang penting. Oke, tunggu saja di sini jika Anda memiliki sesuatu, ucap dari Tetua Zhuang. Pada saat ini, di Zongnan Tiangong, dua pria tua dan seorang wanita sedang mengobrol di sekitar meja batu giok. Salah satu yang kurus 90 tahun adalah kepala sangsi, yang bernama Dong Fang Haoiwei, kekuatan tingkat ke-9 dari alam Ascension. Pria berusia 80 tahun berkepala botak lainnya adalah wakil kepala sangsi, yang bernama Dong Fang Hao Chuan, yang juga merupakan kekuatan tingkat ke-9 dari alam Ascension. Dan wanita itu berada di tingkat ke-6 dari alam Ascension. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, meskipun dia bukan seorang wanita cantik yang akan membawa bencana bagi negara dan orang-orang, dia juga seorang wanita cantik dengan pesona yang menawan. Orang ini tidak lain adalah reinkarnasi dari Six Heavens Immortal Emperor, saat ini Master Sekte dari Istana Mendalam Surga, yang bernama Sangguan Ya. Pada saat ini, Sangguannya memandang mereka berdua dan berkata, saya telah menyelesaikan apa yang harus saya katakan tentang Tuan Istana ini, selama Anda membantu Tuan Istana ini menemukan orang yang menggunakan formasi pedang pembantaian ilahi Hongmeng dan seni pedang pembantaian ilahi Hongmeng, penguasa istana ini pasti akan menghadiahi kalian, dengan pil Yuhua, ucap dari Sangguan Ya. Mendengar ini, Dong Fang Haoiwei dan Dong Fang Hao Chuan tampak ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Tidak ada yang salah dengan kalian berdua, tapi itu tidak masalah, ucap dari Sangguannya ringan. Dong Fang Haoiwei mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana Sangguan, Anda mengatakan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga. Bukannya kami tidak ingin mempercayainya, tetapi status ini tidak sepele, ucap dari Dong Fang Haoiwei. Kata-kata ini secara alami ingin Sangguannya datang dengan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga. Hanya memalukan untuk bertanya secara langsung, tetapi bertanya dengan kata-kata halus seperti itu. Dia dan saudara-saudara Dong Fang Hao Chuan tidak bodoh.
Mereka tidak berani menyinggung Sangguan Ya saat ini. Bagaimana jika keluarga itu benar-benar reinkarnasi dari Kaisar Abadi? Di hadapan keraguan, Sangguannya tidak marah, tetapi tersenyum, dan berkata, "Kalian berdua tidak percaya, Raja Istana dapat memahaminya secara alami. Mari kita bicarakan, bagaimana Tuan Istana dapat membuktikannya," ucap dari Sangguan Ya. Setelah itu, Sangguannya melihat yang kedua orang itu, dan berkata, "Tidak apa-apa, apa yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung," ucap dari Sangguan Ya. Tuan Istana Sangguan menyegarkan, "Maka lelaki tua ini akan mengatakannya secara langsung," ucap Dongfang Haoiwe menangkupkan tangannya dan berkata lagi. Sejak zaman kuno, pertempuran ketiga para dewa sejauh ini, ada 68 senior di benua hukuman surga saya. Semuanya memiliki file mereka, dan waktu kenaikan spesifik juga tersedia. Kecuali Zhongnan Xianshan yang telah menjabat sebagai kepala sanksi, ada semua kultivator di benua hukuman surga. Anda mungkin telah mendengar berita tentang semua orang yang naik, tetapi sama sekali tidak ada yang tahu waktu dan nama spesifik dari semua orang yang naik. Jika Anda dapat mengetahui waktu dan nama kenaikan, maka orang tua ini akan percaya bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga, ucap dari Dongfang Haoiwe. Mendengar ini, Sangguan Ya tersenyum, "Sangsi kepala istana ini tidak bisa menjawab kata-katamu. Karena pembudidaya akan dipilih oleh alam abadi 9 surga setelah dia naik. Selain itu, kepala istana dulu adalah Kaisar Abadi yang bermartabat, bagaimana mungkin peduli dengan semut yang melonjak ini," ucap dari Sangguan Ya. Dongfang Haoiwe dan Dongfang Haochuan mengerutkan kening. Sangguannya berkata lagi, "Baiklah, beritahu saya informasi tentang orang-orang yang naik dari benua hukuman surgawi, mungkin ada penguasa tertentu dari istana ini yang memperhatikannya ketika dia berada di alam abadi 6 surga, ucap dari Sangguan Ya. Mendengar ini, Dongfang Haoiwe mulai memberitahu Sangguan Ya informasi dari 68 orang. Setelah mendengarkan, Sangguannya sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya menunjukkan sentuhan persetujuan, "Jadi gadis ini Chu Yuxuan adalah Zhongnan Xianshan Anda, kepala sanksi ke-36. Gadis ini memiliki bakat pemahaman yang baik, dan dia masih berlatih di alam abadi 6 surga," ucap dari Sangguan Ya. Mendengar kata-kata itu, Dongfang Haoiwe dan Dongfang Haochuan memiliki kekaguman yang mendalam di mata mereka yang keruh. Dongfang Haoiwe berkata, "Tuan Istana Sangguan, 8 juta tahun yang lalu, Kepala Chu adalah orang nomor 1 di benua hukuman surgawi, dia sangat berbakat, apakah dia benar-benar mencapai alam abadi 6 surga, ucap dari Dongfang Haoiwe. Tentu saja, ucap Sangguan menyelesaikan kata-katanya yang elegan dan melambaikan tangan kanannya. Segera, embusan kekuatan spiritual berubah menjadi gambar memori dari istana surgawi. Dalam gambar, di aula kuno, seorang wanita berpakaian putih berusia sekitar 20 tahun, dengan wajah yang cantik. Dia berlutut ke arah seorang wanita berusia pertengahan 30-an mengenakan mahkota Phoenix, dan berkata dengan hormat, "Bawahanku Chu Yuxuan, aku tunduk pada Kaisar Abadi 6 Surga." Tidak ada hormar, wanita bermartabat itu berkata, "Kaisar Abadi ini mendengar bahwa ada seorang jenius di alam abadi 6 surga, jadi dia sedikit penasaran dan memanggilmu untuk melihatnya. Dari mana kamu naik?" Mendengar ini, Chu Yuxuan berdiri dan berkata dengan hormat tanpa mengangkat kepalanya, "Laporkan kepada Kaisar Abadi Surgawi ke-6, bawahan ini telah naik dari bidang benua hukuman surgawi." Segera, gambar memori berakhir di sini. Master Istana Sangguan, Anda, tunggu sebentar. Pada saat ini, mata Dongfang Haoiwe berubah ketika dia melihat Sangguan Ya. Setelah dia tergagap, dia berubah menjadi bayangan dan datang ke lantai 99 Istana Abadi Zhongnan. Setelah beberapa saat, dia mengambil gambar gulungan itu muncul dengan tergesa-gesa dan muncul di lantai pertama istana.
Dongfang Haoiwe membuka gulungan itu dengan gemetar, tetapi melihat seorang wanita cantik seperti peri berbaju putih, terpantul dengan jelas pada gulungan itu. Siapa lagi wanita itu jika bukan Chu Yuxuan? Dengan keras, gulungan gambar di tangan Dongfang Haoiwe jatuh ke tanah. Dongfang Haoiwe menggigil, berlutut di depan sangguannya, dan berkata dengan suara gemetar, "Xian. Tuan Xiandi, mulai sekarang, saya akan berada di kepemilikan Gunung Xianshan di Nanan, orang-orang bersedia setia kepada Anda, untuk berkultivasi," ucap dari Dongfang Haoiwe. Kemudian, Dongfang Haochuan juga menggigil dan berlutut, "Temui Kaisar Abadi," ucap dari Dongfang Haochuan. Mendengar ini, wajah sangguannya tidak goyah. "Bangun, jika kamu berkultivasi, Tuan Istana ini akan melakukan secara alami. Tetapi hanya jika Anda berdua pastikan untuk melakukannya, menemukan orang yang ingin saya temukan sesegera mungkin. Adapun Zhongnan Xianshan, Anda tidak perlu mengenali Raja Istana ini sebagai Tuan. Tuan Istana ini tidak keberatan untuk menangani hal-hal sepele di daratan surga hukuman, dan hanya ingin menemukan orang itu, mengerti?" ucap Daru Sangguan Ya. Mereka berdua bersujud dan berkata dengan keras, "Anak kecil mengerti," ucap dari mereka berdua. "Ya," sangguannya mengangguk, "ingatlah untuk menemukan orang itu, dan setelah menangkapnya hidup-hidup, kirim itu ke penguasa istana dan kirimkan ke istana mendalam 6 surga. Pada saat itu, istana mendalam surga secara alami akan memberikannya kepada Anda," ucap dari Sangguan Ya. "Kami patuh," ucap kedua bersaudara itu berseru dengan penuh semangat. "Baiklah, kalau begitu Master Istana ini akan pergi duluan," Sangguan Ya berkata, dan perlahan bangkit. "Ingatlah untuk menemukannya sesegera mungkin, dan jangan membuat Master Istana ini menunggu terlalu lama," ucap dari Sangguan Ya. Dongfang Haoiwe berkata dengan hormat, "Jangan khawatir. Aku akan mengirim total 389 orang yang kuat di alam Ascension untuk mencari di semua area di benua hukuman surgawi, bahkan di area terlarang binatang dan alam iblis," ucap dari Dongdang Haoiwe. "Oke, sangat bagus. Selain itu, siapa di antara kalian berdua yang berani memberi tahu identitas Raja Istana ini? Tuan Istana ini akan meratakan Gunung Zhongnan Xianshan Anda. Dapatkah Anda mendengar jelaskan?" ucap dari Sangguan Ya. "Oke, kalian berdua tinggal, kamu tidak perlu mengantarku," ucap dari Sangguan Ya. Setelah Sangguan Ya berkata, dia naik ke langit dan menghilang ke langit. "Kepala, bagaimana situasinya? Apa asal-usul orang ini?" tanya Tetua Zhuang dengan ekspresi ngeri. Dia tidak menyangka bahwa sangguannya akan mengabaikan aturan Zhongnan Xianshan dan lepas landas. "Anda harus tahu bahwa bahkan jika kepala istana Wuliang Yugong datang sendiri dan meninggalkan istana Zhongnan Tian, dia tidak akan berani naik ke udara, dan hanya bisa pergi dengan menuruni tangga langkah demi langkah." Tapi Tetua Zhuang tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Istana Mendalam Surga akan berani mengabaikan aturan Zhongnan Xianshan di depan kepala sangsi kepala dan wakil kepala sangsi. Dongfang Haoiwe memandang Penatua Zhuang dengan ekspresi serius, rahasianya tidak dapat dibocorkan. Penatua Zhuang segera mengirim perintah untuk membiarkan semua orang yang telah mundur dan tercerahkan untuk segera datang ke kuil Zhongnan. "Kepala ini memiliki pengumuman penting," ucap dari Dongfang Haoiwe. Mendengar ini, Tetua Zhuang setelah menerima pesanannya, dia menghilang begitu saja. "Kepala, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Pada saat ini, Huo Yiming melipat tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. "Ada apa?" tanya Dongfang Haoiwe. Huo Yiming menunjuk Nangong Qingqian dan berkata, "Lapor kepada kepala. Dia adalah Nangong Qingqian, pemimpin peziarah suci Nangong, dan gurunya adalah Su Heiyuseng. Su Heiyuseng dibunuh oleh Huang Fusengzong di pegunungan hukuman surga pegunungan," ucap dari Huo Yiming. Mendengar ini, Dongfang Haoiwe mengerutkan kening. Su Heiyuseng tidak tinggal di Zhongnan Xianshan,
mengapa mereka pergi ke pegunungan Tianju, ucap dari Dongfang Haoyue. Saya tidak tahu tentang masalah ini, ucap dari Huo Yiming berkata jujur. Pada saat ini, Dongfang Haochuan berkata, kakak laki-laki, penguasa Huangfu Shengzong saat ini adalah Tan Yun, dia membunuh perawan Nangong Seng Chao dan mencuci kle batu dengan darah. Su Heiyusheng adalah penguasa Nangong Shengzong, dan dia ingin untuk membalas murid-muridnya, jadi saya setuju dengannya untuk turun gunung, ucap dari Dongfang Haochuan. Saudara kedua, kamu omong kosong, Dongfang Haoyue berkata tidak senang, aturan kami di Zhongnan Xianshan bukan untuk ikut campur dalam perjuangan pasukan utama di daratan, sebagai wakil kepala sanksi, bagaimana Anda bisa mengetahui hukum dan melanggar hukum, ucap dari Dongfang Haoyue. Kakak, aku tahu aku salah kakak, tapi aku tidak membiarkan Su Heiyusheng dan pasukan lain mengepung Huangfu Shengzong, tetapi hanya mengizinkannya untuk membunuh Tan Yun, kera iblis, untuk membalas dendam Nangong Qingqian, ucap dari Dongfang Haochuan. Mendengar itu Dongfang Haoyue menarik napas dalam-dalam, jadi ternyata, kakak laki-laki yang menyalahkanmu, ucap dari Dongfang Haoyue. Pada saat ini, Huo Yiming membungkuk dan berkata, kepala sanksi, Tan Yun tahu Su Heiyusheng. Bahkan jika itu milikmu, dia masih bisa membunuhnya, Tan Yun ini sangat berani, ucap dari Huo Yiming. Su Heiyusheng adalah sahabat Huo Yiming, sahabatnya terbunuh, dan dia ingin membalas dendam, jadi dia mulai mengipasi api. Apakah ada hal seperti itu, ucap dari Dongfang Haoyue mengerutkan kening. Itu benar sekali, setelah kata-kata Huo Yiming jelas, dia memandang Nangong Qingqian, cepat tunjukkan gambar memori kepada kepala sanksi, ucap dari Huo Yiming. Senior, silakan lihat, ucap dari Tuan Suci Nangong. Setelah berbicara, Nangong Qingqian memadatkan gambar memori dengan kekuatan spiritualnya. Dalam gambar, setelah melihat tubuh fisik Su Heiyusheng dihancurkan, ketiga roh abadi yang mati berkata dengan tajam. Tan Yun, kamu tidak dapat membunuh dewa ini. Jika kamu membunuh dewa ini, kalian semua Huangfu Shengzong akan mati tanpa pemakaman. Dewa ini adalah orang dari Xianshan Zhongnan, jika Anda membunuh dewa ini, sanksi dari Xianshan Zhongnan dapat menghancurkan sekte Huangfu Anda. Dalam gambar, Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, akhirnya Gunung Nanxian, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa Anda akan dimusnahkan. Tuan, tunggu. Huangfu Guchong berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, Zhongnan Xianshan sangat kuat. Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela, nadanya sangat mendominasi, tidak peduli kekuatan macam apa dia di Zhongnan Xianshan, bunuh benda tua ini dulu. Setelah itu, Dongfang Haoyue dan Dongfang Haochuan melihat bahwa Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, tiga roh abadi Su Heiyusheng musnah. Dongfang Haochuan berkata dengan marah, saudaraku, Tan Yun ini benar-benar sombong, kirim seseorang untuk menghancurkannya, ucap dari Dongfang Haochuan. Yah, orang ini sangat mengabaikan Zhongnan Xianshan, ucap dari Dongfang Haoyue. Setelah Dongfang Haoyue selesai berbicara, dia memandang Nangong Qingqian dengan wajah muram dan berkata, berapa banyak elit di alam Ascension yang dimiliki Huangfu Shengzong, ucap dari Dongfang Haoyue. Nangong Qingqian berkata dengan jujur, lapor kepada kepala sanksi, Huangfu Shengzong tidak memiliki kekuatan alam Ascension 2 tahun lalu, tetapi kera iblis berada dalam tahap bayi dari urutan ke-10, semua kultivator Huangfu Shengzong berada di alam roh. Selain itu, meskipun Tan Yun berada di alam roh tingkat ke-7. Nangong Qingqian berhenti dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia khawatir, jika dia mengatakan bahwa Tan Yun mengandalkan alam roh tingkat ke-7 untuk membunuh alam kenaikan. Setelah urusan 3 kali lipat Xiaoge, kepala sanksi akan menghargai bakatnya. Tidak hanya dia tidak akan membunuh Tan Yun, tetapi dia juga akan melemparkan cabang zaitun ke Tan Yun. Pada saat itu, dia akan kehilangan lebih dari keuntungannya.
Dongfang Haoiwe menatap Nangong Qingqian dan mengangkat alisnya. Tan Yun adalah lapisan ketujuh dari alam roh. Lalu apa, mengapa kamu tidak melanjutkan berbicara, ucap dari Dongfang Haoiwe. Nangong Qingqian membungkuk dan berkata, tapi Tan Yun, mengandalkan perlindungan kera ajaib, tidak berani menempatkan Zhongnan Xianshan dan kamu di matanya, yang benar-benar menjengkelkan, ucap dari Tuan Suci Nangong. Mendengar ini, Dongfang Haoiwe mencibir, kepala ini ingin membuat Tan Yun, anak yang bodoh, jelas tentang konsekuensi dari provokasinya terhadap kepala ini, ucap dari Dongfang Haoiwe. Dia melihat ke samping ke arah Dongfang Hao Chuan. Saudara kedua, kirim 2 orang kuat dari alam Ascension tingkat ke-6 untuk pergi ke pegunungan hukuman surgawi dengan Guru Suci Nangong, dan berikan kepala kera iblis pembantai surga dan Tan Yun untuk ini. Potong dan gantung di depan gerbang Gunung Huangfu Shengzong untuk ditunjukkan kepada publik. Biarkan semua orang jelas tentang konsekuensi dari menyinggung saya, Zhongnan Xianshan, ucap dari Dongfang Haoiwe. Mendengar ini, Dongfang Hao Chuan mengirim 2 Sanctioners dari level ke-6 dari alam Ascension untuk pergi dengan kapal roh Nangong Qingqian. Menurut pendapat semua orang, 2 Sanctioners dari level ke-6 dari Ascension Realm, dapat membunuh kera iblis dan Tan Yun. Nangong Qingqian mengemudikan perahu roh, dan sambil mengambil hati kedua kultivator, dia berkata dengan senyum jahat. Tan Yun, kau bajingan, kamu membunuh istriku, menghancurkan kota kekaisaran Nangongku, dan membantai klan batu ayah mertuaku, pembalasan berdarah seperti itu, Guru suci ini akan segera membalasnya, dan akan membunuhmu. Setelah mengalahkan kera iblis, Tuan Suci ini, Tuan Suci Tuoba, dan Tuan Suci Tang Zun ini akan memasuki Sekte Suci Huangfu dalam satu gerakan, dan membuat darah Sekte Suci Huangfu Anda mengalir ke sungai, ucap dari Tuan Suci Nangong di dalam hatinya. 1 jam kemudian, di Zhongnan Xianshan. Di aula lantai pertama Zhongnan Tiangong Insight, lebih dari 300 pemberi sanksi dari tingkat ke-4 hingga ke-8 dari alam kenaikan berkumpul bersama. Pada saat ini, semua pemberi sanksi memandang Dongfang Haoiwe, tidak tahu mengapa, saya tidak tahu apa yang disebut kepala sanksi. Setelah Dongfang Haoiwe terbatuk ringan, wajahnya berubah lurus, dan dia berkata, hari ini, kepala ini memanggil semua orang untuk mengumumkan sesuatu yang penting, ucap dari Dongfang Haoiwe. Kepala, tolong bicara, ucap dari semua orang. Baiklah, Dongfang Haoiwe berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, kepala ini meminta kalian semua untuk pergi keluar dan menemukan seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang pembantaian Hongmeng dan seni pedang pembantaian Hongmeng. Usia, identitas, dan kekuatan orang ini tidak diketahui, sekarang, dan sangat mungkin dia berada di sudut tertentu dari benua hukuman surgawi. Oleh karena itu, semua orang akan bernegosiasi satu sama lain dan pergi ke pegunungan hukuman surgawi untuk menemukan orang ini. Karena benua hukuman surgawi sangat luas, lebih sulit untuk menemukannya. Tetapi untuk mencegah seseorang menemukannya, orang lain tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kepala ini memutuskan untuk mengirim 100 dari kalian untuk pergi ke domain iblis dan binatang yang jauh. 100 orang ini dijamin, jika aman, tidak peduli apakah Anda dapat menemukan orang ini di domain binatang atau domain iblis, Anda hanya perlu mencari sekali dan segera kembali. Yang lain, kembali ke Zhongnan Xianshan setiap 50 tahun untuk memastikan apakah ada orang yang telah menemukan orang ini, mengerti, ucap dari Dongfang Haoiwe. Para pemberi sanksi berkata serempak, bawahan ini mengerti, ucap dari semua orang. Oke, Dongfang Haoiwe mengangguk dan berkata, kepala dan wakil kepala sanksi, duduk di Zhongnan Xianshan, dan semua orang akan berangkat. Setelah menerima perintah, semua pemberi sanksi segera terbang menjauh dari Zhongnan Xianshan. Di Zhongnan Tiangong, Dongfang Hao Chuan dengan penuh semangat menggosok tangan lamanya, memandang Dongfang Haoiwe, dan berkata, saudaraku,
Sang Guanya adalah reinkarnasi dari 6 kaisar abadi surgawi, kita harus memeluk paha ini, dan setelah kita mendapatkan pil berbulu, semoga kita akan naik, ucap dari Dongfang Hao Chuan. Dongfang Hao Iwei juga sangat bersemangat, saudara kedua, kamu benar, kami benar-benar memiliki keberuntungan besar, hahaha, ucap dari Dongfang Hao Iwei. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Tan Yun telah berhasil membuka terowongan ruang waktu dari alam rahasia Murong ke alam rahasia jiwa. Sekarang, 4 alam rahasia Murong, Huang Fu, jiwa ilahi, dan keabadian semuanya terhubung. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 1 bulan lagi untuk menyiapkan formasi pertahanan 12 naga cincin ding di gerbang alam rahasia Murong. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun dan para gadis melewati terowongan ruang dan waktu, pertama kali tiba di alam rahasia jiwa, dan kemudian pergi ke alam rahasia Huang Fu, dan pergi ke lembah nomor 1 di divisi berjasa. Di dalam menara suci yang indah di lantai 12, Tan Yun duduk seperti batu, melupakan waktu, melupakan segalanya, dan hatinya seperti air yang tenang dan mulai menelan energi spiritual, mencoba memahami penghalang dari lapisan ke-9 dari alam roh. Waktu seperti anak panah, dan waktu di menara adalah 360 tahun ke belakang. Tan Yun menutup matanya di lantai 12 menara suci, dan tiba-tiba membuka matanya, dan kilau yang menakjubkan keluar dari matanya, dan tiba-tiba, aura tirani memuntahkan dari tubuhnya, membuat kekosongan di menara suci besar hancur. Betul sekali. Setelah berlatih, Tan Yun akhirnya menelurkan roh abadi Hongmeng ke-9 di kolam roh dan memasuki alam roh tingkat 9. Tan Yun tidak terus berlari ke ranah, tetapi memilih untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng. Ketika Tan Yun dipromosikan dari ranah ke-7 dari alam roh ke tingkat ke-8, dia tidak mengolah tubuh hegemoni Hongmeng. Sekarang, saat dia dipromosikan ke ranah ke-9, itu berarti dia memiliki 2 kesempatan untuk memanipulasi cairan Dewa Hongmeng untuk melunakkan tubuhnya. Tan Yun masih duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di kolam spiritual, berdiri di langit di dunia luas Hongmeng. Terakhir kali, setelah Tan Yun membuat jantung dan hati di 5 organ internal, badan air Hongmeng pindah dari tahap minor tingkat ke-9 ke tahap utama tingkat ke-9. Sekarang Tan Yun hanya perlu melewati 2 kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng untuk memadamkan limpa, paru-paru, ginjal, dan 6 organ dalam yang tersisa, dan kemudian ia dapat memasuki tahap puncak dari badan air Hongmeng urutan ke-9 dari perangkat. Tentu saja, artefak abadi yang dimaksud di sini bukanlah artefak abadi yang digunakan oleh makhluk abadi di alam abadi 9 surga. Paling-paling, itu hanya bisa dikatakan sebagai artefak abadi semu. Hongmeng Divine Liquid, telanlah untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berdiri di udara, menatap cairan primordial seperti lautan di bawah. Dalam satu pemikiran, 180 cairan primordial seperti naga naik dari permukaan cairan. Perlahan-lahan berputar di sekelilingnya, itu berubah menjadi gumpalan cairan surgawi Hongmeng ramping yang menembus ke dalam alis, dan mulai melunakkan 3 organ internal dan 6 organ internal. Proses temper sangat menyakitkan, Tan Yun mengatupkan giginya, dan rasa sakit itu membuat berkeringat seperti hujan. Dalam rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh seorang manusia, Tan Yun dengan kegigihan dan ketekunan, akhirnya memadamkan 180 helai cairan ilahi Hongmeng setelah 70 hari yang panjang. Sekarang 3 organ internal dan 6 organ internalnya telah ditempa, dan dia telah memasuki tahap puncak dari urutan ke-9 badan air Hongmeng. Sekarang Tan Yun memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak abadi tingkat tinggi dengan tangan kosong. Dengan senyum puas di wajah Tan Yun, dia menghitung waktu sudah lebih dari 1 tahun 9 bulan sejak dia mundur ke dunia luar.
Tepat ketika Tan Yun hendak mundur, suara gembira Tuoba Yingying terdengar di luar menara. "Tuan, kabar baik, ucap dari Tuoba Yingying. Sekarang Tuoba Yingying telah memasuki alam roh tingkat ke-8. Tan Yun menghirup udara seperti angin musim semi. Dan dia berkata dengan rasa ingin tahu, "Yingying, tidak banyak hal yang bisa membuatmu begitu bahagia, mari kita bicarakan. Apa kabar baiknya?" ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingying berkata, "Kembali ke Tuan, leluhur kedua penegak hukum, Guan Xuan, dan leluhur penegak hukum kelima Jiang Zishan, membawa wanita tua dan yang lainnya, dan mereka baru saja tiba di Huangfu Shengzong," ucap dari Tuoba Yingying. "Apa, ibuku, ayahku, dan kakekku sudah tiba di sekte?" ucap dari Tan Yun sangat senang. Dia segera membuka pintu menara, terbang keluar dari menara suci Linglong, dan muncul di depan Tuoba Yingying. "Ya, Tuan," Tuoba Yingying berkata. "Ya, Tuan, Long Aotian, ketua sekte Long Yun, juga ada di sini," ucap dari Tuoba Yingying. "Oke, aku mengerti, orang tuaku bagaimana dengan kakek, mengapa dia tidak datang menemui saya," ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingying tersenyum dan berkata, "Tuan, sekarang Yukin, Xiao, Meng Yi, Xianer berada di Gunung Peri Madam Sen, bersama wanita tua dan yang lainnya," ucap dari Tuoba Yingying. Tan Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Sepertinya ibuku telah meninggalkan putraku ketika dia melihat calon menantunya. Ayo pergi ke Gunung Xianxian bersama," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, sepertinya dia telah menemukan sesuatu, dia menoleh dan menatapnya, dan melihat Gongsun Ruoxi, seorang wanita cantik alami dalam gaun cian panjang, mengawasinya dari kejauhan. "Yingying, kamu pergi ke Gunung Xianxun dulu, dan aku akan ke sana nanti," ucap dari Tan Yun. Setelah Tuoba Yingying pergi, Tan Yun maju selangkah dan melintasi ribuan mil di sebelah Gongsun Ruoxi. "Ruoxi telah melihat Master Sekte," ucap dari Gongsun Ruoxi mengerutkan bibirnya dan hendak berlutut. "Tidak perlu lebih sopan, kita berteman, kita tidak perlu sopan secara pribadi," ucap dari Tan Yun buru-buru membantu Gongsun Ruoxi dan berkata, "Selamat atas promosimu ke alam roh tingkat ke-6, ucap dari Tan Yun. "Kamu sibuk sejak kamu menyelamatkanku terakhir kali, dan aku bahkan tidak punya kesempatan untuk berterima kasih. Tan Yun, aku benar-benar berterima kasih, dan juga, Anda telah membunuh Gongsun Yangchun, orang yang ingin aku bunuh dan Anda telah membalas saya." "Terima kasih banyak," ucap dari Gongsun Ruoxi. Setelah mengatakan itu, air mata Gongsun Ruoxi menetes. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.